tak semakin oke, saya langsung saja ya untuk pembahasan soal. Nah, to be clear teman-teman, di pertemuan ini di dalam waktu 90 menit ada 60 menit untuk pembahasan dan 30 menit untuk tanya jawab ya. Nah, di sesi kali ini biar kita semakin efektif juga di sesi ini kita akan bahas kuantitatif. Kemudian untuk analisis verbal dan pemecahan masalah dibahas di Sabtu depan ya. Nanti mentornya siapa akan di-share di grup. Nah, lanjut teman-teman, saya izin share screen ya. Mm-mm. Nah, wah, mana nih? Aduh, salah pencet. Share. Aman kah? Aman kan? Oke, sebentar yang ditunggu. Tadi mana? Oke, ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau kecepatan, mohon di notif ya. Atau juga suara saya biasanya rawan kurang terdengar. Nah, ini lagi di cafe juga sambil ngambil burit. Nanti kalau ada yang kurang jelas, please notify me ya, biar semuanya clear. Oke, oke kita mulai cek. Nah, soal nomor 24, perhatikan pola bilangan berikut, 1, 2, 5, 50, 32, 30, 34. Nah, di soal pertama, langsung disuguhkan di soal yang menurutku ini kuantitatif yang aku nggak suka, karena mendeteksi bilangan yang tidak teratur gitu kan. Biasanya kan jawab pola itu berapa. Ini cari pola, cari angka yang tidak sesuai pola. Nah, kita kan harus meraba-rabanya, kita coba-cobanya, kita imajinasinya itu lebih dalam lagi ya. Ini ada soal 125, 50, 32, 30, 42, 92,4. Ini titik aja deh. Nah, ini jawabannya adalah, teman-teman udah ingat nggak? Ini jawabannya 32. Nah, kok bisa? Saya jelasin perlahan ya gimana cara berpikirnya. Jadi, clue pertama itu ada di 125 diapain sama dengan 50 gitu. Nah, opsinya itu adalah bisa dikurangi 75 atau dibagi 5. Dibagi 5 gini ya. Dibagi 5 gini ya. Kemudian, nah karena 32 ini yang salah, kita skip dulu. Ada 30, oh ini ya. Ini, ini 30 jadinya 42. Nah, 30 ke 42 ini opsi imajinasi kita, opsi coba-cobanya adalah bisa jadi tambah 12 atau itu dibagi enggak, dibagi dibagi 6 dulu, dibagi 5, dibagi 5, oh gini. Dibagi 5 terus dikali 6. Gini kan. Nah, karena sama-sama 5 saya kepikirannya itu ini dikali jadinya. Dikali 1/5. Nah, muncul nih clue 1/5 sama 6/5. Apakah ini bisa disebut pola? Kita coba run di selanjutnya ya. 30, 42. Nah, dari 42 ke 92,4. Nah, kita tes 6/5.
Salah. Ini 7 guys. 7/5, 4/2. Nah, ini 1/5. Gitu kan. Nah, 1/7 berarti sini itu 11. 11/5. Kayaknya ada yang kurang polanya. Oke, ini. Iya nggak sih? 50. Iya benar. Ada kurang rapi. Ini 50, 30. Nah, ini 50 kali 15 sama dengan ini. Kemudian ini yang diganti kali sama dengan 30. Ya, jadi nggak rapi. Nggak ada hapus ya. Oke. Kita tes di pola terakhir. Apakah benar 42 kali 11 per 5 itu sama dengan 92,4? Nah, Izin Kak, hmm, izin interupsi. gimana? Maaf Kak, izin interupsi ya Kak, maaf sebelumnya. Eh, Ya. yang 125 kali 1/5 itu hasilnya 50 atau 25 ya Kak, maaf. Oh iya. Itu terus yang Sorry. 30 jadi Dua, 4. 2/5. Iya Terus toh? yang, terus yang tiga Hmm. puluh jadi 42. Kan bisa ditambah 12 ya. Hmm. Terus Iya. awalnya dibagi 5 kan berarti kalau misalnya bagi 5 hasilnya 6 kan. 30 bagi 5 6. Hmm. Terus dikali 7. Gitu kalau maksudnya. Iya, benar. Ini Berarti dikali 6 kali 7. 7 Berarti cara guys. mikirnya dicari faktorisasi angkanya apa aja terus dikalikan gitu ya Kak. Kira-kira terus Iya. hasilnya gitu. Jadi nanti saya lanjut dulu ya. 2/5. Kemudian, bentar. Ini 3/5. 50 kali 3/5 ini harusnya 30. Nah, 30, 5/5. Hmm. Nah ini kan 30 kali 5/5 sama dengan 30. Jadi pola yang salah itu ada di sini. Ada di 32 karena harusnya 30. Waduh, sangat tidak rapi, Bun. Mohon maaf ya, guys. Maaf agak bingung. Hmm, hmm. Jadi, ya, ya, ini kayak gini ya, teman-teman. Polanya sama-sama dibagi 5, kemudian eh, bilangan di atasnya ini itu yang bertambah bertahap ya dari 2, sudah saya terangkan, 2, 3, 5, 7, kemudian terakhir 11. Nah, polanya ya sangat rumit ya. Waduh, entah sekarang sudah jam, wah, 51, udah 10 menit. Gak apa-apa. Nanti bisa didalamkan di grup ya. Saya lanjut ke soal yang lain dulu. Nah, selanjutnya Yang tadi itu ada ya nanti di grup ya, boleh. Soalnya waktunya sedikit. Aman? Nanti dilanjutin di grup ya, teman-teman. aman Kak. Oke. Nah, ini nah ini deret bilangan yang menurut saya relatif beberapa tahap lebih mudah daripada yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu cari pola yang salah. Nah, bilangan tanda tanya ini, polanya itu adalah 509. Hmm, bentar. 509 itu gini. 509, 68, 429, 140, 35. Ini bilangan selanjutnya apa gitu kan? Nah, gimana caranya? Bentar. Nah, ini 59
ke 68 itu sama dengan dikurangi 441. Kemudian 68 ke 429 itu ditambah 361. 429 ke 140 itu dikurangi lagi sebesar 9, 289. Nah, 140 plus 365 itu ditambah memang 225. Nah, tipsnya adalah tipsnya teman-teman ini harus peka bukan terhadap perasaan tapi terhadap angka unik. Gimana caranya? Nanti next time ya mungkin kita 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 provide tabel angka-angka unik itu apa aja. Contoh 441 ini adalah minus ya 21 pangkat 2. Nah, begitu juga 361 ini 19 pangkat 2. 289 itu 17 pangkat 2 dan 225 ini 15 pangkat 2. Polanya adalah plus minus plus. Berarti selanjutnya itu adalah 13 pangkat 2 itu 169. Iya sih. Ya. Oke. 169. 169. Nah, ini polanya minus plus minus plus minus. Berarti jawabannya adalah 365 dikurangi 169. Nah, ini jawabannya adalah 196. 40, 196. Ternyata. Oke, lanjut dulu. Ternyata waktu berjalan sangat cepat. Nanti boleh di Q&A di sesi terakhir. Ada kurang lebih 30 menit. Semoga nutut. Nah, nanti bisa dilanjut di grup ya, Pak. Nah, selanjutnya itu adalah nomor 26. Pertanyaan adalah, oke, ini juga lebih mudah ya. Polanya itu 8, 17, 34, 58, 88. Ini. Nah, ini juga hampir sama seperti tadi. 8 ke 17 ini harus di plus 9. 17 ke 34 ini plus 17. Kemudian 34 ke 58 ini plus 24. Ini plus 30. So, the unit thing-nya adalah 9 ke 17. Ini deret bertingkat ya. Itu 6 plus 6 ini. 17 ke 24 itu plus 6. Tuh. Ini 24 ke 30. Wait, saya salah. Nah, 7, 6. Ini adalah plus 5. 5. Berarti ini 35. 35. 88 tambah 35 123. sama dengan 123. 123. Oke, lanjut. Lanjut ya. 27. Nah, oke, masih di pola lagi. Tapi polanya sekarang pertanyaannya ada di tengah-tengah ya. Bentar. 318, 206, 150, tanda tanya, 108, 101. Oke, 308 ke 206 ini min 112. 206 ke 150 berarti min 56. Oke, ya di sini sepertinya sudah langsung ketemu ya.
polanya 56 kan, 112 kan dibagi 2 sama dengan 56 ya. Nah, ini bla 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 berarti harusnya min 56 ini 228. Ya benar. Kemudian ini min 14. Apakah benar? Kita uji 188 minus 7 sama dengan 101. Berarti 150 minus 28 jawabannya sama dengan 122. Ini ya. Oke, aman ya ini masih ya. Lanjut lagi. Sekarang nomor 28. 28 ini, kembali ke soal yang nomor 24 yang aku sendiri saya sedikit sedikit jengkel ya sama soal kayak gini. Kita harus cari sendiri mana pola yang nggak benar. Ada 64, harusnya ya. 4, 96, 146, 216, 324. 64 diapain nih biar jadi 96. Kemudian dari 96, 146, 146 jadi 216, 216 kali 324. So, kita cari ke bilangan yang paling gampang dulu. Lagi-lagi di sini 64 ke 96. 64 ke 96 itu bisa dengan dikali 3 per 2. 4 bagi 2 itu 32. 32 kali 3 sama dengan 96. Kita coba di bilangan terakhir. 3 per 2 juga 324. 216 kali 3 per 2. Apakah sama dengan 324? 216 bagi 2 dulu. Itu 108. 108 bagi 3 itu 324. So, kita sudah ketemu polanya itu di sini. Nah, 96 kali 3 per 2, apakah 146? 96 kali 3 per 2, 96 bagi 2, itu 48 nih guys. Oke. Nah, 48 kali 3 itu berapa? 144 ya. Jadi yang salah itu 146, yang benar adalah 144. Oke, lanjut 29. 29 ini ya masih kita cari mana yang salah dari 2, 8, 12, 27, 58, 121. Tapi sepertinya tidak sesusah sebelumnya ya, karena bilangannya lebih relatif lebih sedikit. Ini ada 2, 8, 12, 27, 58. 2 ke 8. Ini pasti pola yang salah ya. Jadi kita coba dari paling terakhir. 58 ke 121 itu tambah 63. Kemudian 27 ke 58 itu ditambah 21. Nah, 12 ke 27 itu 15. 31 ke 63. Sudah ketemu pola uniknya itu di deret selanjutnya di bawahnya lagi.
dibagi 2 kan 16 di sini. So, berarti selanjutnya itu harusnya ditambah 8. Ketika 8, berarti deret atasnya itu harus 7. Bentar, plus 7. Iya, ini. Nah, kalau 7 berarti 12 kurangi 7, ini harusnya 5. Kita coret 8. Nah, kita bikin polanya sampai terakhir ya. Berarti kalau ini itu 4, 7 kurangi 4, berarti ini plus 3. So, 5 kurangi 3 adalah 2. Jadi kayak gini polanya. Nah, saya cek dulu. Kayak gini ya. Kak, boleh tanya nggak? Boleh, boleh. Itu 8 ke 12 kok ditambah 7 ya? Nah, 8, makanya itu yang salah ya. Jadi yang benar itu adalah 5. 5 ke 7 kan 12. Oh iya iya iya. Terima kasih. Ya, kayak gitu ya. Makanya aku nggak suka soal ini ya. Dan semoga di batchku, batch selanjutnya nggak keluar. Lanjut, Diminta ngayal banget. nomor kenapa? Oh ya, diminta menghayal banget. Ya, benar. Dan nanti waktunya di kuantitatif nggak banyak ya. Kak, izin tanya, Kak. Boleh, boleh. Saya nanya pertanyaan dari Kak Fitri juga sih, Kak. Kami tuh Yang penasaran mana? kapan ngerjain yang itu, nentuin mana yang salah, itu ngerjainnya kapan dari awal, kapan dari akhir. Maksudnya nentuinnya tuh gimana gitu. Oke, jadi coba dari awal atau di akhir itu setelah dicoba-coba ya, Kak. Kita coba awal dulu. Kalau nggak ketemu polanya, bisa jadi dari akhir atau dari tengah-tengah gitu. Nah, ini. Nah, jadi sebelum saya ngerjain ini, saya coba dari awal dulu. Itu nggak ketemu polanya. Nah, jadi terus dicoba di akhir, baru jelas kan ini. Ternyata yang salah itu ada di awal-awal. Nah, that's why menurutku ini soal yang saya lumayan susah karena jawabannya itu beberapa step setelah kita coba-coba ya. Nah, karena pertanyaannya itu ada di awal, kalau kita coba susun polanya dari awal tuh bakalan susah. Karena bilangannya satu yang kedua kan. Akhirnya kalau nggak dari awal, coba lagi pola dari terakhir kita tarik ke belakang. Gitu ya. So, kunci dari melakukan deret adalah, oh ini adalah berimajinasi sama, ya sering-sering latihan soal. Oh ya, sama tadi kita ingat-ingat ini angka unik. Kalau nggak salah di soal selanjutnya ada yang lebih unik lagi. Nanti kita bahas lagi ya. Selanjutnya di nomor 30. Oke, nomor 30 berarti. Nah, ini 580, 527, 468, 407, 342, 269. Oke, sebentar. Nah, 580 ke 527 itu minus 53. 527 ke 468 itu minus bentar, 5 5 55 salah 59. 468 ke 407 itu minus 61. Dan selanjutnya. Nah, ini lagi-lagi masuk di ini ya, di hafalan angka unik. Uniknya itu di mana? Aduh, kecoret guys. Oke. Uniknya di mana? Kalau kita cari pola bawahnya, pola selanjutnya yang bertingkat, itu ternyata nggak ketemu. Ini minus 2, ini minus 6. Ternyata bilangan uniknya adalah 53, 59, dan 1 ini sama-sama angka prima.
Angka prima itu angka yang nggak bisa dibagi oleh selain oleh bilangan satu dan angka itu sendiri ya. Nah, jadi bilangan prima dari range 50 ke atas itu adalah habis 53, 59, 61. Selanjutnya itu adalah 67 sama 71. Nah, 6407 dikurangi 67 itu harusnya ini 407 kurangi 67 itu harusnya 340, bukan 342. Ini sorry. Yang salah di sini. Kita uji lagi sampai pola yang paling terakhir, 340 dikurangi 71 itu sama dengan 269. Berarti sudah valid fix bahwa polanya adalah menggunakan jaraknya menggunakan angka prima. Kak, aku mau tanya, boleh? Boleh, gimana nih? Kalau kalau aku jawabannya yang 580 yang salah. Pas di tingkat keduanya apa maksudnya? Kan kalau 53 ke 59 minus 3 ya. Ini yang Minus ini, minus 6. minus ya 6. Terus tapi yang setelahnya itu Minus 3. minus 2, terus Iya. lagi minus 4, Minus 2, minus next sampai. Oke, nomor 31 itu 1, 8, 6, 4, 3, 4, 3, 12, 96, 31, 25. Nah, ini ada beberapa angka unik ya, atau unik semua. Tapi nanti gimana cara pengerjaannya? 8, 1 ini 1 ya, 1. Opsinya adalah 8 ini ada 2 pangkat 3 boleh. 6, 4 ini bisa 4 pangkat 2, pangkat 3, 8 pangkat 2. Nah, 3, 4, 3 ini bisa, ini 7 pangkat 3 ya. Kemudian, nah 12, 9, 6 ini bisa 6 pangkat 4. Tahu, nah, 3, 6 pangkat 2. Ini ya. Nah, terus kemudian 3, 1, 2, 5, ini 5 pangkat 5. Nah, dari deret ini, unik thing-nya adalah karena semuanya angka unik, kita coba cari pola yang unik dan dari awal sampai akhir itu polanya berlaku. Setelah diangan-angan, ternyata yang polanya itu yang nyambung dari awal sampai akhir adalah 5, 5, 5 pangkat 5, ke 6 pangkat 4, ke 7 pangkat 3, ke 8 pangkat 2. Blanko kosongnya anu Baik. 4. F4. Oke, sorry guys. Nah, yang ini adalah 8 pangkat 2. Yang ini itu adalah berarti 9 pangkat 1. Dan ini 10 pangkat 0. Ya kan? Nah, 10 pangkat 0 ini 10, 9 pangkat 1, 9, 8 pangkat 2, 6, 4, 7 pangkat 3, 3, 4, 3, 6, 4 pangkat 6,
Pangkat 4 itu 2/96. 5 pangkat 5 adalah 3/125. Jadi yang salah adalah 9. Yang salah adalah 8. Mana Karena yang apa? benar adalah 9. Mohon Gimana? maaf, Kak. Iya, Maaf. gimana? Yang 10 pangkat 0 itu 1 bukan ya? Iya, 1. Wis. Makasih ya remindernya. Saya tidak fokus. Oke, aman ya? Sekarang nomor 32. Oh ya, yang di push, yang di chat, aku belum baca, nanti baca akhir-akhir dia. Nah, seorang ibu hamil memiliki lingkar perut awal 8,4. Oke, kita sudah berhasil melewati soal-soal deret yang perlu banget banyak imajinasi. Kita di ya fase-fase mengotak-atik rumus ketika kita SD dulu ya. Nah, lingkar awalnya itu 84 cm. Nah, berarti diketahui L1 sama dengan 8. Tadi udah papa kasih. Oke, udah distraksi sedikit. Kita lanjut. 34 cm. Nah, ini diketahui. Hasil analisis dokter menyatakan bahwa seorang perut ibu, waduh ini jam banget, akan bertambah 7 cm per minggu laki-laki, bayi perempuan itu nambah 5 cm. Apa namanya ya? Begini. Kodenya adalah tambah L jika laki-laki, yaitu 7 cm. Kemudian pertambahan panjang lingkar. Maksudnya bukan L ya. Enggak apa. Kalau perempuan itu 5 cm. Nah, pertanyaannya ini sedikit unik ya. 4 minggu, waktunya itu 4 minggu. 4 minggu. Jika bayinya kembar laki-laki dan perempuan. So, jadi asumsinya adalah eh, delta delta L-nya kalau kembar itu P plus L dengan 7 tambah 5 ini 12 cm. Walaupun realitanya nggak mungkin senumerik ini ya, sekuantitatif ini ya. Ini teman-teman pasti disenggol oleh orang-orang di tim medis. Karena nggak mungkin kayak gini. Cuma asumsinya di soal kita kan membahasnya dalam skop matematik aja, skop numerik aja. Itu pertambahannya adalah 12 cm. So, rumusnya adalah kita kan diameter, berarti lingkaran. Pertanyaannya itu adalah tentukan diameter. Diameternya gimana? Di rumus adalah L itu sama dengan I kali diameter. Nah, kemudian ya sebentar. Ini kan 84 lingkar perut. Nah, berarti lingkar perut akhir ya. Lingkar perut akhir. Aku pakai F ya, final. Itu 4 waktunya. 4 tambah pertambahan kan. Namanya gini. Iya. Kita pakai simbol seadanya ya. Tambah lingkar awal. Jadi ini 4. Ini 12 kali 4 minggu tambah 84. Jadi total lingkar akhirnya itu 132. Yang ditanya adalah D-nya itu diameter. Jadi 132. Ini Pi itu 2/7. So yang pertanyaannya adalah diameter. Yang lain pindah ruas, sisakan diameter sendiri. Itu jadi 132. 7-nya kan naik ke atas ya. Kemudian dua-duanya pindah ke bawah. Jadi kayak gini. Nah, 132 bagi 22 itu 6. 6 kali 7 sama dengan 42. Nah, hasilnya 42. Oke, kalau gini aman nggak teman-teman? Aman nggak ya? Aman Kak, lanjut.
Oke. Nah, soal nomor 32. 33. Hmm. Nah, di kuantitatif ini menurutku ini yang paling clear ya. Jadi berapa nilai X dari pertanyaan adalah pertanyaan berikut. X sama dengan akar 8 bagi X. Jadi gini, 8 bagi X. So, untuk menghilangkan akar, kita harus di kedua ruas itu sama-sama di pangkat 2. Jadi X pangkat 2, ini akar 8 per X di pangkat 2 juga. Nih, di pangkat 2. Nah, ini ya rumusnya ya. Kalau akar itu kan sama dengan S1 per 2. Kalau dipangkatin 2 itu sama dengan, kalau di pangkat 2 itu sama dengan X2 per 2. Itu sama dengan gini. So, kita kembali flashback ke rumus ketika kita SMA, SMP, SD. Hasilnya adalah S pangkat 2, X2, X pangkat 2 sama dengan 8 per X. X-nya pindah ruas ke sini, jadi X pangkat 3 sama dengan 8. X sama dengan 8 per 3, yakni 2. Oke, kita langsung lanjut. Ini kalau ada yang belum dipahami, boleh interupsi ya. Nah, ini ke 34. Kak, maaf Kak, Oke, mau balik dong Kak ke nomor sebelum boleh, boleh. yang Gini, bukan yang oh sebelumnya. 84 cm. Nah, itu Hmm. VKT bukannya keliling ya? Oh iya, jadi L itu lingkar perut. Sorry, sorry, sorry. L sama dengan lingkar perut. L itu maksudnya luas kan? Apa keliling? Iya, jadi harusnya rumusnya keliling ya, teman-teman. Keliling. Oh, oke Kak, makasih. Oke, jadi L lingkar perut. Aku salah kasih notasi ya, cuma I mean adalah nanti pas di TBS kan waktunya sedikit. Nah, kadang kita udah nggak sempat mikirin rumus. Jadi, nah kemarin kan aku coba pakai waktu juga. Nanti kayak gini. Tapi tapi dipahami nggak untuk rumusnya? Paham Kak? Oke, thank you remindernya. Nah, nanti di soal-soal selanjutnya juga ada pertanyaan yang ngitungnya tuh jangan sampai selesai. Yang penting sudah ketemu jawabannya, it's okay gitu ya. Karena fungsi waktu banget di soal kuantitatif ini. Dan sedikit tips dari aku bahwa nanti soal yang paling susah itu kerjaannya terakhir. Kalau teman-teman kira-kira sudah gak nemu bayangannya, itu nanti itu skip buat paling terakhir aja. Waktunya sedikit ya, 25 soal itu berapa menit? Gitu. Nah, X dan Y. Jadi X ini A, B, C. Ini satuannya ya. Sedangkan Y itu A, I, C. Nah, kita highlight yang beda itu di P sama Q-nya. Nah, itu gimana caranya? Persamaan lain adalah X min Y itu sama dengan 50. Yang ditanya adalah, oh, diketahui lagi P tambah Q sama dengan 11. Pertanyaannya P kali Q itu berapa? Itu toh. Nah, jadi karena ini sama, C di X dan di Y satuannya itu sama dengan C, ratusannya itu A. Kalau dikurangi X min Y itu kan sama dengan 50. Ini dikurangi. Hmm. Ini harus sama dengan 50. Ini kan. Kalau cuma P dan Q, itu berarti di sini deh. P min Q itu sama dengan P min Q sama dengan 5 ya. Contoh. Eh 571. Misalnya ini X. Hmm.
Misal, yaitu 5, 2, 1. Jadi bilangan ratusnya ini sama ya, sama-sama 5. Kemudian satuannya itu 1. Kalau dikurangi X min Y, itu kan sama dengan 50. Tapi kalau 7 kurang 2, itu sama dengan 5. Kita kembalikan permisalannya, P min Q, itu sama dengan 5. So, ini semoga di sini clear ya. Nanti coba dikontekan di balik akhir. P min Q sama dengan 5 dan P plus Q itu sama dengan 11. Kita pakai rumus eliminasi. Ini ditambah. Jadi 2Q, Q-nya 0 sama dengan 16. Q-nya adalah 8. P tambah Q kan 11. Jadi Q-nya itu berarti sama dengan 3. P kali Q, 8 kali 3, sama dengan 24. Kok nggak rapi? Jawabannya 24. Sampai sini clear atau ada yang mau ditanyain? Maaf Kak, sebenarnya saya masih belum ngerti kenapa Mm-mm. P min Q itu bisa 5. Mm-mm. Jadi ini lebih ke main sandi ya. Ada bilangan X ratusan, bilangan Y itu ratusan juga. Nah, bilangan ratusannya, sandinya itu dia pakai kode A. Masing-masing di X sama Y. Begitu juga di C. Di C ini sama-sama bilangan satuan yang menggunakan C. Maksudnya adalah bilangan ratusannya itu di dua angka ini tuh sama-sama A. Dan bilangan satuannya itu sama dengan C. Contoh, aku mau pakai permisalannya. Ini 571 sama 521. A aku anggap 5, C aku anggap 1, C aku anggap 7, D 2. Gini tahu. Nah, kalau X min Y itu kan dikurangi sama dengan 50. Berarti ada perbedaan ada beda 50 di bilangan puluhannya. Jadi maksudnya kalau 71 kurangin 21 atau PC kurangin QC itu sama dengan 50. Nah, datanya kan segini aja datanya ya. Datanya gini aja. Jadi nggak cukup, kita harus cari data baru biar tahu cara ngitung P kali Q. Nah, caranya adalah ini karena C-nya sama, berarti kita tinggal hitung 7 sama 2-nya aja. P sama Q-nya aja. 7 kurangi 2 itu 5. Ini ya, kita kembali ke sini. 7 kurangi 2 itu 5. P min Q itu 5 juga. Kak, Yang begini paham nggak ya? mau tanya Kak, Iya, tapi gimana? harusnya kan dari sini 7, P-nya udah dapet kan 7, terus Q-nya 2, kenapa nggak pakai dari situ aja? Kalau P-nya misalkan, belum dapet. kan Oh tadi, enggak, ini misal ya. Ini misal ya. Ini misal. Iya, sorry. Nggak terhighlight, ini misal. Nggak bisa ganti warna, sorry. Ini permisalan, jadi eh, buat mudah untuk menjelaskan aja, itu ini aku contohin. Ini contohin semua. Ini contoh. Kayak gitu ya. Jadi P-nya ini Kak, yang mau didapat tanya boleh adalah Kak? 8,3. Gimana? Berarti kalau P sama Q-nya mau dimisalin 9 sama 8 itu boleh juga? Atau Boleh. misalkan Jadi 4 sama 2 gitu boleh. boleh? Oh, oke. Iya boleh. Yang penting jaraknya 5 ya. Jadi kan dikurangin X, kurangin Y 50. Jadi puluhan plus satuan, dikurangin puluhan plus satuan sama dengan 50. Gitu.
Berarti harus yang lebih besar dari 5 ya? Berarti kayak 8 dikurangi 2 Bedanya gitu. harus 5. Bedanya harus 5. Jadi gini maksudnya. X, ini kan X min Y 50 ya. Dengan X ini bilangan ratusan. Jadi, ya cukup lagi. Di sini ya. Bilangan ratusan X, ini ratusan nih. Bilangan ratusan. Bilangan ratusan X dikurangi bilangan ratusan Y, itu sama dengan 50. Nah, dari sini, ini sebenarnya sudah clue banget, teman-teman, bahwa apapun bilangan ratusan X, dikurangin apapun bilangan ratusan Y, itu sama dengan 50. Nah, ternyata angka angka ratusannya sama angka satuannya itu sama. Jadi satu-satunya perbedaan itu cuma ada di angka puluhan. Makanya tadi yang aku bedain adalah P sama dengan contoh ya. P itu 7, nya 2. Karena 5 bilangan ratusannya sama bilangan satuannya itu sama. Lihatnya itu di sini, di kalimat ini. Ini gimana? Apa sudah dipahami? Paham nggak? Berarti ada hubungannya sama X min Y-nya itu ya, Kak ya? Iya, Oke, dia sama masih dengan Kak. ini. Hmm. Ya, ya, lanjut. Bisa. Ah, Ini gimana? maaf Kak, tadi Boleh? Lanjut ya. Gimana? Boleh kah? Oh, oke oke, lanjut ya. Atau ada yang bertanya? Oh ya, gimana? yang tadi tahu Cina ini sebenarnya Di aku kurang jelas kak, mohon maaf suaranya. aja kedengaran nggak Kak? Oke oke, segini udah aman ya. Itu tadi yang X sama Y-nya kan ada huruf A sama C masing-masing itu nentuin dia 5 sama satu bagaimana ya Kak? Oh ya, itu misal. Ini misal aja ya. Ini contoh. Oh, Oke. tapi yang penting berarti P sama Q-nya ya. Iya, P sama Q-nya. Yang beda, yang dari sini, yang beda kan cuma P dan Q kan. Jadi A sama C bisa kita abaikan. Oke, sip, sip. Makasih Kak. Hmm. Oke, thank you yang bantu jelasin di chat. Lanjut. Ini gimana ya? So, clue-nya adalah gak mungkin kita ngitung sebanyak ini. Kenapa gak ambil 8 dan 3 dari awal? Oke, itu kita nggak tahu ya. 8 kan sama 3 ini hasil akhir dong. Kalau ambil 8 sama 3 dari awal, itu ya langsung langsung ketemu jawaban ya, nggak perlu perhitungan. Kan perhitungan pertanyaannya P kali Q. Ya, jadi 8 sama 3 nggak diketahui gitu. Itu diketahuinya di akhir setelah kita pakai rumus eliminasi ini. Oke. Ya, 290 bagi 2, kurangi 20 bisa gitu ya. Artinya X kurangi Y sama dengan 50 gitu. Teman-teman kita lanjut ya. Oke, ini deh. Hmm, Sebelum aku tulis ulang, yang sebelum dan kita nggak mungkin disuruh ngitung sebanyak ini. Dari perkalian ini, 1, 2, 3, 4. Ini bisa kita convert ke beberapa persamaan. Contoh, 1994, 1998, 2002, 2006.
Nah, kita cari satu variabel yang jadi titik tengah. Contoh ini P, ini kurangi. Kita anggap P ini 2000. Misal P 2000 ya. Berarti ini P min 6, P min 2, P plus 2, P plus 6. Sehingga jadinya itu adalah ini P minus 6, P minus 2, P plus 2, P plus 6, baru terakhir penjumlahan. Oke, ini ya gimana? P-nya Oh, ini kan berarti gimana? disesuaikan pakai cara persamaan kuadrat ya, dibentuk jadi persamaan kuadrat Iya, ya. iya, iya. Nah, kalau misalnya Oke. kayak deret geometri, nggak bisa ya? Gimana itu? A kali R pangkat N-1, SN sama dengan setengah N kali A pangkat R-1 per R-1 itu loh, Kak. Woi, jujur aku tidak ingat. Iya, Oke, nggak bisa gitu ya? saya lanjutin dulu ya, lanjutin dulu ya. Iya. Karena ini sebenarnya gampang banget. Misal, terus lanjut gini. Nah, ini kita deketin yang sama-sama dulu. P min 6, P plus 6. P min 2, P plus 2, tambah 256. Yang ini dikali dulu, yang ini dikali dulu, sehingga hasilnya adalah ini P pangkat 2 minus 36. Ini P pangkat 2, ini minus 4. Masih tambah lagi 256. Nah, sampai sini semoga masih ikut. Lanjut, Kak. Ya. Hmm. Nah, setelah ini boleh dikali yang ini. Sehingga jadinya itu adalah P pangkat 4. P pangkat 4 minus 6, 2, 10. P pangkat 2, P-nya pangkat 2, dan plusnya ini 6 kali. Tambah 25. Nah, ini kan sudah sama-sama penjumlahan, itu boleh dijumlah dulu. Kita pindah ke sini biar lebih rapi. P pangkat 4 tambah 40 P pangkat 2. Nah, 256 tambah 144 ini 400. 400 ini bisa kita jadikan P tambah 40 P2, 20 pangkat 2. Nah, ini ada pangkat yang sama, boleh dikeluarin. Jadinya itu, oh, gimana biar rapi ya? Jadinya tuh gini, pangkat 2, 40 P, tambah 20. Bentar. Bisa ini salah. Oke, ini minus. Ini minus. Rapi banget. Bisa dihapus lagi. Pilihannya gini. Nah, 40 P pangkat 2 minus 40 P kembali dengan plus 20. Nah, untuk bentuk rumus ini itu bisa di-convert menjadi P min 20 pangkat 2.
Ah, look, I made a mistake. Sorry, sorry. Ini aku hapus. Hmm, ini ke sini. Hmm. Oh, ini. Bentar. Hmm. Hmm, Oke, sudah benar. Nah, karena ini pangkat 2, terus diakarin lagi, jadi tinggal E pangkat 2 kurangi 20. Sama dengan berapa? Oh, nah, P ini kan tadi 2000. Jadi 2000 pangkat 2 minus 20 sama dengan 4000 pangkat kurangi 1 kurangi 20. Jadi hasilnya sama dengan 3,999,980. Jadi jawabannya itu adalah A. Baik. Tadi ada yang belum clear dari sini ke sini kan. Jadi kita flashback lagi ke bentar, ada tempat buat jelasin. Di rumus persamaan itu ada rumus unik kalau X minus 2 katakanlah, ini pangkat 2, itu hasilnya itu pasti 9 pangkat 2 min 4 plus 4. Nah, itu dari mana? Kalau ada rumus persamaan unik kayak gini, sekarang saya pindah ke variabel X min B misal, itu di pangkat 2 ya. Hasilnya itu pasti menjadi X-nya pangkat 2 minus B plus B Mohon tambah maaf B Kak, pangkat layarnya 2. nggak ini. Gak cukup ya? Bentar, Iya. saya cek di Zoom. Oh, ini masih Zoom sih. Oke, saya pindah di sini. Hmm, saya ulangi ya. Kalau ada X min B pangkat 2, itu hasilnya adalah X pangkat 2 min ini B tambah B ditambah B-nya pangkat 2. Gini. Ini rumus khusus, rumus unik dari persamaan kuadrat. Ini rumusnya. Aduh. Nah, begitu juga berlaku selanjutnya. Kalau X-nya pangkat 2 minus B-nya pangkat 2, ini di pangkat 2, itu sama dengan X pangkat 4 min B2 tambah B2 tambah, ini jadinya B pangkat 4. B2 ya benar. Baik, baik. Min B pangkat 2 bisa lagi. Ini ya. Jadi kalau yang hasilnya pangkat 4 kayak gini, itu asalnya itu adalah X pangkat 2 minus B. Nah, kalau ada rumus persamaan X pangkat 2 minus B, ini dikuadratin,
Hasilnya itu pasti polanya adalah X pangkat 4 minus B tambah B. Ya Allah, aku tidak tahu. Tambah B pangkat 2. Nah, di rumus akar ini itu sama dengan P pangkat 4 minus 40 P kuadrat tambah 400. Nah, 40 kan sama dengan minus 20 tambah minus 20. 400 adalah 20 pangkat 2. Sehingga ketika ada rumus ini, itu bisa diubah ke rumus bawahnya, yakni P pangkat 2 min 20 kuadrat. Nah, kuadrat kan itu diakarin hilang jadi kan. Sehingga jadi P pangkat 2 kurangi 20 sama dengan berapa? Nah, kalau udah ini udah mudah nih. Jadi 2000, P-nya adalah 2000 tadi permisalannya. Tinggal 2000 pangkat 2 minus 20. Hasilnya adalah ini. 3.999.980. Gini. Wow, Maaf, izin bertanya. Yang P kuadrat boleh. sama dengan 2000 kuadrat tuh dari mana tadi, Kak? Gimana? Itu kan P kuadrat minus 20 sama dengan 2000 kuadrat minus 20 ya. Iya, Nah, 2000-nya dapat dari mana tuh, Kak? ini. Kita misalkan di sini ya. Jadi dari awal banget, kan ini ada ribuan ya. Kita nggak mungkin ngitung ribuan, perkalian ribuan dan majemuk. Ada 4 kali, ada 3 perkalian itu. Ada 4 angka yang sekali dan semuanya ribuan. So, biar kita dimudahkan, itu cari angka yang ada di tengah-tengah. Nah, misal kita pakai variabel P, itu sama dengan 2000. Jadi, misal 1994 itu diubah menjadi P min 6. Ya, ini 2000 kurangi 6. Begitu juga 1998 itu menjadi P 2. 2006 itu menjadi P plus 6. 2000 plus 6, ini 2000 plus 2, 2002. P minus 2, ini itu adalah 2000 kurangi 2, 1998. Apakah soal TBS LPDP sesulit ini? Tergantung ya, we don't know. Kita nggak tahu ya di batch ini sesulit apa. Semoga lebih mudah ya. Cuma walaupun lebih mudah pun, itu nanti passing grade-nya naik. Jadi ya udah bakalan sama aja gitu. Kak, mohon Nah, izin, Kak. bentar, sini. Nah, dulu di dulu saya kan LPDP-nya batch 1, batch 1 2024. Nah, itu banyak yang komplain soal TBS-nya susah. Dan soal rata-rata soalnya itu juga relatif lebih rendah kan. Nah, passing grade-nya juga rendah. Kalau nggak salah 125 atau berapa gitu ya. Nah, di batch 2 2024 itu relatif lebih mudah dan passing grade-nya juga lebih naik gitu. Gimana tadi ada pertanyaan? Mohon izin, Kak. Yang Ya. mau tanya yang tadi X min B kuadrat itu kan tulisan Mhm. bawahnya X kuadrat min B plus B. Itu X-nya Ya. kemana? Bukan min X plus BX, terus berarti Oh iya, X-nya oh iya, oh iya, oh iya. di X ini ya. situnya. Oh iya, oh iya. Nah, yang itu Kak, itu bingung, berarti X-nya dihilangkan ini gimana caranya? Oh enggak. Jadi ini kan X kuadrat ya. Bukan, maksudnya gini Kak, itu kan X min B kuadrat. Nah, itu Iya. terus bawahnya kan jadi X kuadrat min B plus B. Nah, terus X-nya tuh cara menghilangkannya gimana? Bukan min BX plus BX-nya itu gimana cara hilang, jadi tiba-tiba hilang Oh X-nya itu? jadi nggak hilang ya. Jadi kan ini di sini ini kan juga ada P-nya. P pangkat 2. Ah, it, X-nya diletakkan di belakang itu Kak, min B plus B dalam kurung X belakang itu udah Kak. Iya, iya ada di sini. X-nya ini. Nah, di Ah, soalnya itu ada P-nya. Jadi ekuivalen ya rumusnya. Yang batch 2 2024 itu lumayan susah tapi oke, semoga batch ini soalnya dipermudah yang kuantitatif ya. Izin Kak, Kak mau tanya, Boleh. Kak, sebenarnya fungsi yang di samping itu
apa ya Kak yang X kurang 2 pangkat 2? Kenapa ndak langsung yang kayak ini akar saja? Kenapa harus ada yang penjelasan di samping Kak? Yang X kurang 2 Yang pangkat ini, 2. Iya Kak, X kurang yang 2 P, pangkat. maksudnya yang ini kan? Ini kan maksudnya? Iya Kak, iya yang ini. Oh ya, jadi kan pertanyaannya ini ya, pertanyaannya itu ini. Nah, bilangannya ribuan. Kalau kita ikut TBS, bisa jadi selesai kalau perhitungannya teliti dan habis itu waktunya langsung habis kan, karena soalnya ribuan. Jadi buat mempersingkat, walaupun ternyata tidak singkat, itu diambil kita menggunakan variabel. Nah, jadi salah satu fungsi kenapa kita belajar dulu ya di SMP, SMA itu kita belajar persamaan kuadrat itu untuk menghitung bilangan serumit ini. Jadi 194 itu diubah jadi P min 6. Nah, P berapa itu 2000. Kalau kita ngitung ngitung angka sebanyak ini, kita cari nilai yang ada di tengah-tengah, kemudian itu jadikan itu variabel. 1994 itu jadiin 2000 min 6. 1998 itu jadiin 2000 min 2 dan seterusnya. Itu ya. Kak, Oke, mau ya. Itu. yang Jadi passing grade itu bakalan ngikutin average score-nya teman-teman. Kak, maaf izin bertanya Iya, boleh? boleh, boleh. Eh, kan saya tadi sempat tanya masalah kalau Hmm. misalnya soal ini tidak diselesaikan dengan cara pendekatan persamaan kuadrat, tapi diselesaikan dengan cara eh, deret geometri, itu gimana ya? Bisa Hmm. enggak yang SS Nah hasilnya itu, R pangkat N1 itu loh Kak? nah itu saya Karena kurang paham juga. ini kan kali-kali gitu kan Kak. Itu kalau pakai Ya, geometri berarti tetap nggak bisa ya? bukannya lebih lama nggak sih jadinya? Eh, yang Ya kan, karena ini ada plus. Jadi soalnya, nah, jadi yang buat soal ini, dia tuh nyangkutin ini 144 sama 256. Dia sengaja kasih 256 biar bisa dijumlah. Nah, sehingga terjadi bilangan ini 400. Nah, 400 kan 20 makan 2. Sebenarnya tujuannya itu. oh berarti maksudnya lebih mudah dengan diselesaikan yang persamaan kuadrat. Tapi kalau pakai yang itu kan kali-kali itu Ya. pakai deret geometri tetap bisa atau gimana Kak? Atau nggak bisa kalau pakai ini Nah, diterapkan itu untuk saya juga kurang tahu ya, bisa atau enggak. Jelas lebih lama. Hmm. maksudnya sampai yang 2006 itu pakai deret geometri. Terus nanti setelah eh, Iya. sampai 2006 baru ditambahkan 256 gitu. Nggak bisa Ah, ya? berarti lebih lama kan jadinya. Yang ke-9 ya. Hmm. Oke, boleh kita lanjut? Iya Kak, lupa Lanjut. kalau itu sekalian. Nggak teliti. Oke, nanti didalamin di grup lagi ya. Nanti grupnya boleh buat diskusi juga. 20. Oh ya, teman-teman nanti waktunya sampai 18.00. Sorry, 17.00. Saya lagi di Wita jadi sampai 18.00, kurang lebih 99 menit lagi. Nanti boleh pembahasannya boleh dilanjut di grup. Nanti pembahasannya di PPT ini saya rapikan dulu ya. Saya selesaikan semua sampai 48, kemudian dilanjutkan. Nah, mohon izin aku skip sampai ini saya yakin kalau soal-soal selanjutnya ini teman-teman bisa. Ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ini satu saja, dua saja dan seterusnya. Itu soal nomor 40. Bentar. Hmm. Wah, ini sepertinya bonus ya, langsung ke 41 aja. Oke, langsung 41. Oke, kita skip dulu. Nah, nomor 41 ini adalah pertanyaannya X
kali Y itu tidak sama dengan 0 faktanya. Terus kemudian pertanyaannya adalah 25 X pangkat 2 Y pangkat 2 ini sama dengan berapa gitu kan. Fakta pertama, fakta kedua. Nah, fakta kedua adalah diketahui X sama dengan 3. Pertanyaan kedua adalah 5X min 2Y sama dengan 0. Nah, dengan pertanyaan satu saja, apakah cukup untuk menjawab ini? Tes 25, 3 pangkat 2, Y pangkat 2. Nah, ini teman-teman tidak perlu menghitung ini ya. Tidak perlu menghitung ini. Kelamaan. Sudah jelas jawabannya adalah tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Ini kan kita nggak tahu hasilnya. Sedangkan masih ada satu variabel lain. Jadi itu tidak cukup. Nah, kemudian di pernyataan kedua, 5X min 2Y itu sama dengan 0. 5X min 2Y sama dengan 0. Ini bisa diubah kan? 5X min 2Y pindah ruas ke kanan jadi 2Y. X ini sama dengan 2 per 5Y. Ini kan? Kita coba substitusikan di sini. 25 Y pangkat 2 per Y pangkat 2. Nah, ini apakah bisa? Jelas bisa. Kenapa? Y-nya nanti hilang variabelnya, dicoretkan. Tinggal 25, 2 per 5. Ini pangkat 2. Kali berapa? Oke, kita tidak lagi nggak perlu hitung sampai selesai ya. Dan karena jawabannya itu cuma diminta cukup atau tidak. Dan ini untuk pernyataan dua saja itu cukup. Oke, entah nanti perhitungannya kayak gimana pun, ketika informasinya sudah bisa didapatkan, oh ini udah cukup bang, sehingga bisa lanjut ya. Jadi jawabannya adalah B. Pernyataan dua saja itu cukup, tapi pernyataan satu saja itu tidak cukup. Oke, lanjut ya. 42. Oke, faktanya adalah R itu lebih dari 0. Pertanyaannya adalah jika R kali S, apakah lebih dari 0? Pernyataan pertama, pernyataan kedua. Pernyataan satu adalah S kurangi sama dengan R. Kemudian pernyataan kedua adalah S lebih sama dengan R. Nah ini tuh, kayak gini jawabannya itu adalah jawabannya itu. Oke, nomor satu dulu. Pernyataan satu apakah cukup jika S ini S sama dengan R atau tidak ya? Ya, jadi ini kan ada dua kondisi ya. S sama dengan R atau S kurang dari R. Nah, kalau S sama dengan R, ini bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau S kurang dari R, ini bisa menjawab pertanyaan ini kan. Hasilnya minus 0, hasilnya hasilnya adalah kurang dari 0, ini hasilnya sama lebih dari 0, gitu kan. Nah, jadi di pernyataan satu ini masih pelin-pelan. Kalau S sama dengan R itu bisa jadi lebih dari 0. Kalau S-nya ini kurang dari R, maka
kurang dari 0 dong. Kan R-nya ini lebih dari 0 ya. Kita diketahui di sini. Karena pelin-pelan berarti belum pasti. Karena belum pasti berarti tidak cukup ya. So, berarti opsinya itu tinggal E atau B. Oke. Nah, kemudian di pernyataan kedua. Nah, R ini kan kita balik ke sini, R ini lebih dari 0. Kalau S-nya lebih atau sama dengan dari R, berarti S juga lebih sama dengan dari 0. Apakah bisa menjawab R, S sama dengan 0? Pasti jawabannya adalah lebih daripada 0. Sehingga pernyataan 2 itu cukup untuk menjawab pernyataan apakah R kali S lebih besar dari 0. Pernyataan 2 cukup, pernyataan 1 tidak cukup. Sehingga jawabannya adalah B. Ini. Oke. Mungkin waktu tidak cukup. Nah, Oke, Oke, nomor 43 ini lebih mudah ya. Kenyataannya adalah ini langsung ke question. Apakah beratnya Jesse itu lebih besar daripada beratnya Tini? Pernyataan 1 adalah beratnya Tini NT sama dengan 80% kali beratnya Jessica. Kamu daerah selamat. Oke. Ini masih lama ya. 2. Ini M J beratnya Jesse itu sama dengan 125% kali M beratnya Tini. So, di pernyataan 1, apakah cukup untuk menjawab bahwa beratnya Jessica lebih besar dari berat Tini? Cukup ya, karena ini jelas banget 80%-nya. Ini cukup. Nah, yang kedua ini cukup juga. Ini sama-sama ya. Udah jelas banget. So, karena sama-sama cukup, berarti jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama-sama. Sorry. Jawabannya adalah D. Pernyataan 1 saja atau 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan. Nah, oke. Eh, kita satu soal lagi ya. Nanti bakalan dilanjut oleh temanku Kak Nadia dan Mas Brosing. Nah, pernyataannya adalah diketahui satu ini AC 10 DD 15. Ini kan. Kemudian AB BC sama dengan CD gini. Nah, pernyataannya adalah berapa AD kan? AD itu berarti total segini. Ini AD. Nah, pernyataan satu itu cuma jelasin AC segini sama BD segini. Apakah cukup? Jelas tidak cukup ya. Karena ini jadinya double. Berarti AC tambah BD itu sama dengan kan 25. Tapi 25 ini adalah AC tambah
Oke, sorry. AD itu bakalan menjadi AC tambah BD dikurangi 2BC. Nah, ini 2 kali ya. Gitu. Jelas jawabannya tidak cukup. Nah, ini itu juga persamaan aja. Ini tidak cukup juga. Wah, ini kan nggak ada pilihannya. Nah, jadi pilihannya itu adalah antara D sama E ya. 1 dan 2 sama-sama tidak cukup. Antara C sama E, dua pernyataan tuh sama kalau digabungin jadi cukup atau sama-sama nggak cukup. Nah, ini gimana pembahasannya adalah begini. Hmm, saya bahas di sini ya, dan ini jadi terakhir banget. Semoga cukup, otaknya dikit banget lagi. Kak, itu 2BC dari mana, Kak? Oh, satu aja. Oke, sorry. Hmm, Iya benar, satu aja ya. Iya, satu. Ya. Nah, AB ini itu sama dengan 10 min BC. So clear ya. Ini kita gabungin 1 atau 2, 1 dan 2 ya. 1 dan 2. AB 10 min BC. AB. Jadi karena AC itu 10, berarti kalau AB ini 10 min BC. Nih. Kemudian yang bisa kita tarik juga selanjutnya adalah hemat space ya. Itu CD lagi-lagi 15 min BC. Nah, AB, baik AB maupun CD itu bisa diganti variabelnya ke BC aja. Kita pakai rumus ini. AB, BC sama dengan BC plus CD. Nah, ini kan masih banyak ya variabelnya. Nggak bisa dong kita tahu. Tapi ketika diubah dengan disubstitusi pakai ini, jadinya adalah 10 min BC per BC. BC, nah CD diganti 15 min BC. Nah, dari persamaan ini tinggal satu variabel aja. Satu variabel. Apa itu? Itu cuma BC aja. Sehingga jawabannya apakah cukup atau tidak cukup? Jawabannya adalah cukup. Berarti jawabannya dari pertanyaan nomor 45 itu adalah C ya. Dua pernyataan itu akan bersama-sama. Kalau bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau satu aja itu nggak cukup. Nah, as I said before, jadi kalau cuma satu pernyataan, jadi kita ngitungnya nggak sampai selesai. Nah, ini bisa dihitung lagi sampai selesai, tapi bakalan rumit banget ya. Ini bagi-baginya lumayan banyak. Nah, tapi karena kita tahu bahwa di persamaan ini cuma satu variabel aja, berarti itu sudah bisa cukup untuk diketahui. Walaupun nanti hitungnya sampai kita tahu BC itu berapa konkretnya, itu hitungnya bakal lama banget. Tapi jawabannya itu cuma cukup sampai sini aja. Pernyataannya itu adalah cukup atau tidak cukup. Selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin Kak ya, yang ada itu AC plus BD kurangi 1 BC atau 2 BC ya? 1 BC. Kali itu sekali ya? Iya. Wait, ini kan AD. Dan kan A sampai C ini ya. Ini AC. Nah, sedangkan BD-nya ini. BD. Jadi kalau kita mau mengetahui AD, yaitu sama dengan AC ditambah. Nah, kita mau tahu, ini kan tambahnya panjang ini ya. Panjang ini. Panjang ini itu sama dengan BD kurangi BC. Satu aja. Ini. Oh, oke Kak, terima kasih. Oke. Nah,
Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya sudah akhiri sampai saat ini. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Nadia dari tim S1 juga. Thank you. Oke, terima kasih Kak El. Wah, seru banget ya untuk soal-soal TBS-nya ini. Mungkin untuk kita lanjut, nanti recordingnya akan dibagikan melalui grup, dan untuk yang sisanya masih belum didiskusikan, bisa lanjut di grup ya. Nah, hari ini saya akan promosi nih terkait kelas TBS maupun kelas mock up di SIC sendiri. Nah, untuk ini sudah kelihatan ya untuk kelasnya. Nah, jadi di SIC sendiri ini ada paket kelas TBS dan mockup. Nah, untuk TBS ini mulai dari harga 99.000 kalian udah dapat paket 10 tryout dan termasuk pembahasannya. Lalu untuk yang 255.000 ini nanti akan ada 15 kali pertemuan, dan nantinya juga akan ada grup khusus yang bisa didiskusikan atau misalkan kalian mau menanyakan soal-soal terkait kepada mentor. Lalu untuk mock up sendiri ini juga lumayan murah banget nih dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan 1 kali pertemuan kalian bisa banget dapat harga 155.000, ataupun misalkan 5 kali mock up interview kalian bisa dapat 755.000 untuk mock upnya. Dan mock upnya ini kalian juga bisa pilih mentor sesuai dengan kualifikasi kalian nanti untuk S2 ataupun di S3-nya. Lalu khusus peserta free class TBS sharing session pada hari ini bisa mendapatkan promo voucher yang bisa diklaim dengan harga 55.000 dengan minimal pembelian 299.000. Lalu untuk harganya sendiri kalian bisa pilih mulai dari mock up class ataupun dengan bundling mock up class dan TBS. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa hubungi ke CS di SI sendiri, yaitu bit.ly/tim SIC. Terima kasih. Oke, bisa di closing kali ya Kak untuk sore ini, karena udah di jam 17.10 ya, karena kan kita maksimal di jam 5 harusnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nadia. Informasinya tadi dicatat ya, informasi dari Kak Nadia, dan penting dan gurih banget. Nah, karena kita sudah berada di penghujung acara dan sudah menjelang waktunya berbuka, selamat berbuka bagi teman-teman yang menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan kali ini. Jangan lupa tadi dicatat untuk voucher Ramadan berkahnya, khusus untuk teman-teman yang ikut di kelas yang udah belajar bareng nggak akhir ini. Selebihnya seperti itu, mohon maaf atas kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Selamat sore dan selamat beristirahat semua.